yang ingin mendampingi di Preston ataupun di doorstop di bagian depan bisa ikut mendampingi. Kalau melihat teman-teman semua itu saya ingat zaman dulu karena saya dulu pernah jadi wartawan reporter. Jadi melihat teman-teman apalagi wajahnya optimis, rasa-rasanya saya semakin optimis melihat Indonesia ke masa depan. Nah, melihat debat kali ini yang pertama ingin kami sampaikan adalah bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena debatnya lancar, terutama paslon 01 Gus Muhaimin itu rasa-rasanya performanya Mantap. amat sangat memuaskan. Seperti juga di debat sebelumnya. Ada banyak idiom-idiom atau mantra yang dikeluarkan oleh Caimin. Salah satunya adalah tentang taubat ekologis. Taubat ini adalah kosakata yang amat sangat dikenal oleh masyarakat kita. Yaitu kita kan selalu penasaran, kenapa negeri sebesar ini, negeri sekaya ini, negeri sehebat ini, kok masih ada ketimpangan yang terjadi, ketimpangan ekonomis, ketimpangan lingkungan, banjir, longsor, yang semuanya itu adalah ulah dari tangan manusia sendiri. Nah, definisi atau mantra taubat ekologis itu bermakna kita harus menghentikan seluruh ketidakadilan ekologis, ya, perusakan lingkungan, konflik agraria. Konflik agraria itu konflik sesama kita, gitu, dan itu harus kita hentikan semua. Kemudian kita fokus kembali ke sustainable development. Kemudian Gus Imin juga menggarisbawahi soal pangan, food estate yang gagal. Alih-alih memakmurkan masyarakat, malah merusak lingkungan dan merusak ekologis serta merusak sosial dan kemasyarakatan kita. Jadi debat kali ini saya kira kita amat sangat bangga terhadap Caimin gitu. Dan ada yang perlu digarisbawahi juga dalam etika debat, ya. Saya kira upaya untuk merendahkan seorang Profesor Mahfud MD itu dengan cara membungkuk-bungkukkan kepala, betul, seolah-olah tidak menjawab, rasa-rasanya itu menunjukkan masalah bukan tidak punya etika, tapi ini adalah soal kematangan seorang pemimpin. Jadi kalau dalam berdebat itu ya berdebat substansinya saja, tapi tidak harus merendahkan, apalagi merendahkan orang yang lebih tua, orang yang berilmu dan sudah mengabdi sedemikian banyak kepada Republik ini. Nah, yang terakhir saya ingin mengapresiasi, ya, artinya KPU itu kita masih punya harapan besar terhadap KPU. Bukti bahwa KPU harus kita apresiasi, termasuk juga penyelenggara pemilu, di antaranya penyelenggara debat ini. KPU dengan sangat tegas mengatur bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan singkatan-singkatan. Kalaupun ada singkatan, mbok ya dijelaskan. Kemudian dia juga, KPU, moderator dalam hal ini, itu juga meminta kepada seluruh panelis untuk tetap di podium. Nah, itu adalah tanda bahwa kita punya harapan besar terhadap KPU. Oleh karena itu, kami Timnas Amin mengucapkan terima kasih. Dan yang terutama dan paling utama adalah berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton debat ini. Amin. Karena debat ini adalah edukasi politik, supaya kita tidak boleh lagi salah dalam memilih pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu berpengaruh terhadap kebijakan. Kebijakan dampaknya kepada kita semua. Politik itu menyangkut everyone atau everyday's life. Jadi kita harus memang tidak boleh terjebak kepada kesalahan yang sama, salah dalam memilih pemimpin. Sepertinya merakyat, ternyata tidak merakyat. Sepertinya jujur, ternyata tidak jujur. Sepertinya santun, ternyata tidak santun, malah menyeruduk gitu. Jadi kesantunan itu bukan dalam cara membungkuk berlebihan, tapi dalam kebijakan dan tindakan sehingga jarak antara ucapan dengan kebijakannya itu tidak terlalu jauh. Nah, itulah penyelenggaraan debat kali ini harus
dihikmati, diambil pelajarannya oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Februari itu memilih dengan nurani dan bisa memilih pemimpin yang terbaik. Tentu saja harapan kami memilih 01. Amin. Benar. Tadi ada LMV yang dikemukakan oleh Gibran dan sempat ada selisih gitu ya. Nah, lalu untuk komitmen sendiri dari Amin sendiri terkait dengan nikel ini bagaimana? Katanya juga kan ini kok nggak ada koordinasinya gitu antara cawapres sama Tom Lembong gitu tadi disebutkan Gibran. Oh iya. Nah gini, kalau soal nikel itu yang penting itu polisinya, segala kekayaan Indonesia itu kan bermanfaat untuk masyarakatnya. Ya, kalau teman-teman wartawan lihat, ya nikel sumber daya alam yang luar biasa dan kita punya cadangan terbesar, salah satu terbesar di dunia, tetapi kok masyarakat yang punya nikelnya di sekitar nikel itu nggak kebagian apa-apa. Nah, ketika nikel didorong terus eksploitasi dan eksplorasinya, itu nanti kan oversupply. Kalau oversupply, hukum ekonomi biasa, jika oversupply maka harganya rendah. Yang kita inginkan ketika dieksploitasi atau dieksplorasi itu juga tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan nikel di wilayah itu tinggi, tetapi pemerataannya itu tidak ada karena masyarakatnya itu tetap terbelakang, miskin dan nggak kebagian apa-apa. Yang lebih kacau lagi adalah seperti yang Caimin tadi sampaikan, bahwa tenaga kerjanya di ladang-ladang eksploitasi dan eksplorasi nikel itu ternyata, dan itu sudah menjadi rahasia umum, banyak yang berasal dari tenaga kerja asing. Sehingga pernah beberapa kali terjadi konflik di antara pekerja, antara tenaga kerja setempat dengan tenaga kerja asing. Nah itu karena orientasinya, tujuannya cuma eksploitasi dan eksplorasi saja, tidak memikirkan apakah penambangan nikel itu bermanfaat dan menyediakan lapangan kerja di wilayah tersebut, kemudian berapa persen untuk alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan wilayah tersebut. Gitu. Kemudian kan kalau misalnya berbicara pembangunan berkelanjutan SDG, kita punya 17 poin. Kalau dari Timnas Amin sendiri, dari ke-17 poin SDG ini apa yang paling disoroti? Salah satu yang menjadi concern kita, ya pembangunan berkelanjutan itu, jangan sampai pembangunan itu tidak dinikmati oleh anak cucu kita. Gitu. Jadi itu yang paling menjadi poin utama supaya namanya juga sustainable development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu harus menjawab atas bencana-bencana ekologis dan pemerkosaan terhadap lingkungan kita. Jangan sampai ya kan kita, anak cucu kita itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari apa yang sudah dilakukan oleh generasi bapak ibunya dan generasi di atasnya. Makanya tadi ada soal pembangunan yang harus bisa dinikmati dan dijaga sampai anak cucu dan keturunan kita. Gitu. Jangan cuma yang diwariskan itu kan hutangnya aja. Hutangnya kan udah hampir 8.000 triliun. Nah itu kita wariskan. Itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, kalau misalkan kita punya rumah tangga nih, hutang rumah tangga kita ya itu lebih tinggi dari pendapatan kita. Rumah tangganya itu bisa bangkrut, bahkan bisa berbuah kepada dalam tanda petik perceraian karena rumah tangganya tidak mampu menyangga hutangnya. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada hutangnya, kan akhirnya gali lubang tutup lubang, minjem lagi. Iya kalau ada yang mau minjemin. Sekarang kalau nggak ada yang mau minjemin, seperti dulu di zaman krisis, ya kan ketika lembaga-lembaga dunia tidak mau lagi meminjemi kepada kita, maka harus dikelola itu. Jadi jangan cuma utang diwariskan, tetapi lingkungan, sumber daya alam itu juga harus mampu dijaga dan diwariskan kepada anak cucu kita. Itu Pak. Pak, satu pertanyaan dari saya Pak. Dari keseluruhan nih,
penampilan dari Caimin malam ini, bisa dikasih skor berapa Pak? Dan jika dibandingkan dengan penampilan debat Cawapres pertama kan nih Caimin terlihat lebih meyakinkan, lebih tenang begitu ya Pak. Ini resepnya apa sih Pak kemarin? Gini, Caimin sebenarnya kan semua materinya itu sudah dikuasai bahkan sejak Caimin muda. Jadi Caimin itu hampir sama generasinya dengan saya. Artinya soal ketidakadilan ekonomi, soal kerusakan lingkungan, itu sejak muda kita geluti. Ya, artinya bahan ini itu amat sangat memang dikuasai oleh Caimin. Sebenarnya di debat pertama Cawapres dan debat kedua, Caimin yang penting itu kan dia menjadi dirinya sendiri. Ya, di debat pertama Cawapres dia menjadi dirinya sendiri, walaupun misalkan ada sebagian orang yang menganggapnya seperti gimana, tapi buat kami Caimin itulah Caimin. Caimin yang sejati ya seperti yang di debat pertama dan di debat kedua ini. Nilainya berapa? Hampir sempurna, 9,9. Oke, siap. Ini juga udah tadi tidak terdengar adanya selepet atau selepet ekonomik gitu dari Caimin ya. Ya kan itu sudah di sesi berikutnya. Kalau misalkan disebut terus selepetnya kan nanti nggak keluar yang namanya taubat ekologis, yang namanya bioregion. Jadi mantra-mantra yang terbarunya harus dikeluarkan. Yang sudah dikeluarkan yang lalu ya tidak perlu dikeluarkan karena nanti itu mengurangi waktu kan. Lebih baik dikeluarkan mantra terbaru sehingga mantra itu bisa diterima oleh masyarakat, seperti misalkan taubat ekologis. Itu rasa-rasanya akan menjadi trademark Caimin dan trending topik di X nanti. Lagi? Ini terakhir untuk kedepannya kan ini adalah debat terakhir ya untuk Pak Anies nanti. Kemudian ada nggak kemudian evaluasi hari ini dan apa mungkin persiapan untuk Pak Anies ke depannya? Kita meyakini ibarat kalau jual produk itu, ya produk kita itu yang namanya produk politik itu kan sosok. Ya, sosok itu menyangkut karakter, kesantunan, penguasaan materi atau kecakapan. Nah, produk Timnas Amin ini adalah produk yang sempurna untuk bisa kita tawarkan kepada masyarakat luas. Yang paling enak itu Timnasnya seperti saya, karena menjual produk yang hampir sempurna itu kan lebih enak. Mudah-mudahan masyarakat itu juga bisa menerima, bisa memilih di tanggal 14 Februari, dan persiapan tentu saja sudah dilakukan dari kemarin-kemarin karena kita tahu bahwa kecakapan Mas Anies, kematangan dalam berdebat, etika berdebat yang dikuasai oleh Mas Anies itu sudah sangat piawai, insya Allah. Tapi kan tidak boleh takabur. Selalu makomnya manusia itu adalah insya Allah, dan semoga Mas Anies di debat terakhir nanti itu adalah pamungkas dari semua debat yang ada dan bisa meraih hati pemilih. Amin. Ini sukses berujak Samsung. Amin. Oke, makasih. Sukses. Makasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman semua.